malam bersama kita di kantor Kedamangan Cikanraya bersama Pak Kardinal, Pak Kardinal Tarung, nah, Damang, Kecamatan Cikanraya. Nah, sehubungan ada kejadian sengketa di sengketa lahan tanah di Jalan Victoria atau Pantung Indah yang masuk wilayah Kedamangan. Pak, terkait keberadaan Batamat yang ada di sana untuk mengamankan katanya di lahan tersebut, Pak, bagaimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak, terkait adanya laporan yang dimasukkan ke DADI terkaitnya kehadiran Batamat, keberadaan Batamat di lahan sengketa tersebut, Pak Damang, gimana pandangannya? Saya pertama-tama mau memberikan pendapat ya, Iya. Dan perlu digarisbawahi bahwa pendapat ini bukan hukum ya. Iya. Keberadaan Batamat pada suatu kawasan, katakanlah sengketa ya, kawasan sengketa, hendaknya berdasarkan aturan-aturan yang diperuntukkan untuk memberikan payung hukum keberadaan mereka di sana. Dan sebagai Damang, sepengetahuan saya, Batamat sah-sah saja melakukan pengamanan apabila ya hubungannya dengan yang menjadi salah satu fungsi mereka mengamankan putusan Damang. Terlebih dulu ada putusan yang menyatakan di sana tanah ini keadaannya begini, mohon diamankan, dan permohonan itu disampaikan ke DADI. Nah, tentu sesuai jenjangnya ya, ketika kejadiannya di kabupaten kita bermohon ke DADI kabupaten dan bisa juga melalui atau CQ kecamatan. Jadi jelasnya tidak serta-merta dilakukan tindakan pengamanan, apalagi kalau tanah yang disengketakan itu bukan tanah adat. Namanya kan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat. Jadi kalau berhubungan sederhana saja, kita analog saja begitu ya. Kalau tanah adat sah-sah saja begitu, dan tapi tetap tadi ada landasan hukumnya mereka bisa melakukan. Kalau tanah pemerintah, mengapa kita tidak mengundang negara? Sebab bumi tanah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, kalau Batamat juga atau kami Kedamangan merasa ada keterbatasan melakukan pengamanan, dan pengamanan itu berhubungan dengan sesuatu yang ditangani oleh lembaga hukum positif, koordinasi dengan lembaga hukum positif, adanya permintaan dari lembaga hukum positif. Menurut saya kira-kira begitu etikanya, untuk tidak terjadi seolah-olah terjadi pelaksanaan sesuatu yang menurut selera saja gitu. Saya rasa itu yang bisa. Iya. Dan harapannya bagaimana, Pak? Harapannya untuk permasalahan yang dihadapi konflik ini, ya, harapannya bagaimana? Kalau saya melihat surat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Batamat ini tadi, yang menjadi dasar dilakukan tindakan pengamanan, ada pada salah satu poin bahwa Batamat mengatakan apabila terjadi kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Artinya berhubungan dengan adanya keberadaan mereka di area itu kan berdasarkan penugasan ini. Beliau mengatakan apabila terdapat kekeliruan dalam surat tugas akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ya, lakukanlah perbaikan dan kembali kepada aturan main yang menampakkan adanya asas kepatutan dan asas kewajaran. Ya, asas kepatutan dan asas kewajaran. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Damang dalam tugasnya dia dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Perda Nomor 16
bab 5 pasal 8 itu tugas pertamanya itu menegakkan hukum adat. Berikut mengupayakan terciptanya perdamaian dan apabila ada sengketa mengedepankan penyelesaian secara damai. Dan salah satu tugas juga yang dibebankan ke pundak Damang yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, kami bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah atau kepada pimpinan internal organisasi suatu lembaga adat begitu ya. Untuk ini ya jangan sampai kesannya lembaga adat ini hanya semacam lembaga yang mencari siapa benar siapa salah. Sebab kredit detail saja forum yang menyelesaikan sengketa itu kan kerapatan, mantir, perdamaian adat. Menurut saya spiritnya damai itu. Jadi bagaimana? Ya tujuan hukum secara keseluruhan kan menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Itu semua mungkin terjadi apabila kita memiliki sikap berlomba-lomba membawa damai. Iya. Menurut saya itu saja. Oke. Terima kasih Pak Damang ya. Ya,